Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memberikan pengetahuan lagi tentang seputaran dunia gaib, yang pada intinya kali ini saya bahas mata batin. Oke. Jadi ada yang bertanya kepada saya sudah meditasi, sudah mengikuti petunjuk, tapi masih gelap, tidak bisa. Nah, oke. Saya beri penjelasan. Nah, saat bermeditasi itu Bapak belajarnya di mana? Nah, tanyakan caranya gimana saat bisa menembus dan saat tidak bisa menembus. Karena setiap ilmu itu memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Nah, kalau di Padepokan Sekar Pawitra, pengetahuannya yaitu meditasinya, duduk, diam, menyatu dengan alam di sekitar. Misalkan lokasi Bapak itu ramai, dekat pasar, dekat jalan raya, tetap bisa. Karena kita diajarkan untuk menyatu dengan alam sekitar. Nah, kalau di tempat Bapak rumahnya sunyi, sepi, juga bisa. Karena diajarkan untuk menyatu dengan alam di sekitar dengan kesunyian itu. Nah, itu tata cara meditasi di Padepokan Sekar Pawitra. Nah, kalau di tempat lain saya tidak mengetahui tata caranya, jadi tanyakan terlebih dahulu kepada orang yang ngajarin. Oke. Jadi saat bermeditasi di Padepokan Sekar Pawitra itu, jadi ada pengetahuan terlebih dahulu yang perlu kita pahami, yaitu tentang unsur-unsurnya manusia dan unsur-unsurnya jin. Nah, juga ada seseorang yang belajar di Padepokan Sekar Pawitra, awal pembelajarannya dia udah bisa melihat hal-hal gaib, kemudian dia tidak mempraktekkan udah lama. Tahu-tahu WA saya bahwa bagaimana caranya menembus makhluk gaib, saya ini gelap. Nah, itu kita evaluasi. Yang Bapak lakukan bagaimana? Dia bilang sesuai cara-cara yang Bapak ajarkan. Kemudian saya tanya, saya evaluasi lagi ya. Saat bermeditasi, yang Bapak rasakan bagaimana? Dia bilang badannya berat. Nah, meditasi lagi, yang dirasakan bagaimana? Gelap. Nah, udah tidak nyambung. Nah, itu tidak sesuai materi, saya bilang gitu. Nah, di pelajaran Padepokan Sekar Pawitra tidak seperti itu. Nah, coba baca materinya lagi, dibaca. Oh ya, ternyata dia yang salah. Nah, makanya tidak bisa. Kemudian mengikuti materinya Padepokan Sekar Pawitra lagi. Saat bermeditasi menyatu dengan alam sekitar, saya tanya lagi, bagaimana yang dialami? Dia merasa ringan, tenang, lebih tenang dari sebelumnya, sangat tenang sekali, dan bisa menjiwai suasana di sekitarnya. Kemudian dia bisa melihat sosok gaib. Nah, tetapi dia bilang juga sosok gaib itu hanya sekilas saja, tidak jelas. Oke, sekarang kita evaluasi lagi. Yang Bapak inginkan jelasnya bagaimana? Apakah bentuknya utuh seperti manusia, terlihat 3 dimensi? Katanya iya. Nah, pertanyaannya saya lagi, kita kembalikan kepada unsurnya. Jin itu memiliki unsur apa? Dia memiliki unsur kasar atau tidak? Manusia memiliki unsur kasar, yaitu jasad, sehingga dia terbentuk 3 dimensi. Sedangkan jin tidak memiliki unsur kasar, sehingga dia 2 dimensi. Seperti kalau melihat asapnya rokok, tipis ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dia memahami kembali materinya, dan dia praktekkan lagi. Akhirnya bisa. Nah, akhirnya dia bercerita. Nah,
dia memang belajar di Padepokan Sekar Pawitra, awalnya udah bisa melihat hal-hal gaib, fenomena-fenomena. Nah, kemudian temannya juga melihat fenomena-fenomena gaib itu dengan cara doa. Nah, jadi kata temannya, dia melihatnya itu wujudnya itu nyata, lama dan sebagainya gitu. Akhirnya dia mempelajari dengan doa yang diajarkan temannya itu, dia juga tidak bisa. Kemudian diaplikasikan dengan meditasi juga tidak bisa. Tidak bisanya itu kenapa? Karena dia menggunakan akal pikiran. Jadi yang menutup itu adalah pikirannya, ya, bukan aura gaib ataupun jin dan sebagainya, itu tidak bisa nutup. Yang menutup adalah pikiran, karena manusia memiliki akal pemikiran, sedangkan jin tidak memiliki akal pikiran. Nah, oke, jadi pembelajaran di Padepokan Sekar Pawitra sesungguhnya sangat sederhana. Kunci utama adalah tidak digunakan untuk memikir. Jadi pikiran diberi Allah, terfikir sesuatu abaikan, tapi jangan digunakan untuk memikir hal itu. Kalau kita gunakan untuk memikir, itu yang dinamakan ada batasan. Contohnya gini, ya, misalkan Bapak ada di dalam rumah, ya, terus Bapak belum keluar rumah sama sekali. Nah, belum keluar rumah sama sekali. Nah, kemudian ada anak Bapak yang udah pagi keluar masuk rumah, dia bilang bahwa di depan rumah ada pot bunga yang jatuh. Nah, kemudian Bapak belum melihatnya ke sana, bukan membuktikan ke sana, karena memang pot itu diletakkan di atas ketinggian karena baru beli. Bapak sendiri, Bapak mengartikan bahwa tidak mungkin gitu. Baru beli sudah saya rapikan. Nah, setelah dibuktikan keluar, ternyata pecah. Kenapa? Kena kucing misalkan. Nah, itu tadi pembatasan pikirannya. Jadi hal-hal yang menutup adalah pola pikir, ya, bukan dari aura ataupun dari jin, ataupun dari energi negatif, melainkan dari akal pikiran kita, bagaimana kita menanggapi materi yang kita pelajari itu dengan benar. Nah, bila kita tidak mengartikan, tanyalah pada guru pembimbingnya. Tapi kalau tidak bisa mengartikan, kita artikan sendiri, itu timbul nanti penyesatan. Karena tidak tahu, mentok dipikir sendiri, akhirnya timbul putus asa. Nah, seperti itu. Oke, sekarang saya berikan suatu teknik sederhana, insya Allah bisa dipraktekkan oleh semua orang. Nah, cara melihat makhluk gaib yang ada di sekitar ataupun yang ada di lokasi, misalkan ada di depan Bapak ada rumah, ataupun di depan Bapak ada pohon, ataupun di depan ada tempat angker atau petilasan. Nah, caranya sederhana, ya, buktikan saja, ya. Saat kita datang ke lokasi, ya, usahakan hati ini tenang. Pikiran jangan digunakan untuk memikir, misalkan nanti di sini ada genderuwo, di sini ada pocongan, di sini ada buta hijau, di sini ada leak mukanya serem. Nah, itu kan belum terjadi, pikiran Bapak udah bermacam-macam. Nah, jadi, itu yang membuat menutup mata batin atau indera, ya. Jadi setelah datang ke lokasi, tenangkan hati setenang-tenangnya. Bagaimana Bapak cara menenangkan? Ada beberapa metode. Yang pertama, dengan cara kita menghisap rokok, dinikmati hisapannya itu pelan-pelan. Nah, pasti di sini timbul ketenangan. Metode yang kedua, setelah kita datang ke lokasi, minum dulu ataupun ngopi dulu ataupun nyemil dulu. Nah, setelah beberapa menit pasti timbul ketenangan.
Metode yang ketiga, setelah kita datang ke lokasi, kita mengucap salam. Misalkan, assalamualaikum ya alam gaib, assalamualaikum ya gaib. Nah, lalu Bapak diam, tenang, mengamati lokasi di sekitar, pasti timbul ketenangan. Intinya ditenang dulu ya. Nah, setelah mendapatkan ketenangan, diam saja secara terus-menerus dengan mata terpejam. Nah, misalkan gini, ya, ini saya udah di lokasi ini, lokasi di Padepokan ini ya. Saya tenangkan hati. Nah, udah tenang, lalu mata dipejamkan. Nikmati saja suasana di sekitar. Pikiran jangan digunakan untuk memikir apapun. Nah, saya melihat di sekitar sini ada naga warna hijau di atas ini ya. Di atas ini. Nah, tiba-tiba muncul dengan sendirinya, tiba-tiba teriak. Nah, itu tandanya mata batin udah terbuka. Nah, kemudian cara mempertajamnya yaitu dengan cara latihan dan latihan. Oke, saya tadi melihat naga hijau di sini. Apakah ada? Benar, kita buktikan dengan mendeteksi energinya. Nah, diarahkan tangannya seperti ini ya. Nah, ini di telapak tangan terasa hangat ini, energinya keras ini. Nah, di telapak tangannya. Ini coba saya lawan dengan kekuatan tenaga dalam ya, dengan pernafasan ya. Nah, saya lawan. Tahan nafas, setelah tahan nafas kita dorong ke sana melawannya. Nah, ini ada tekanan, ada benturan. Terus kalau kita merasa pusing, bahwa energinya itu lumayan besar. Bagaimana cara kita melawan tanpa ada rasa pusing? Saat kita melawan, kita izin terlebih dahulu dengan membaca. Maksudnya melawan itu mengetahui energinya ya. Dengan membaca, assalamualaikum ya gaib. Izinkan saya untuk mengetahui kekuatan. Nah, ini juga ada dorongan, tapi di kepala tidak pusing. Bedanya di situ, kita izin untuk mengetahui, mengukur kekuatannya, berarti kita diizinkan, dia tidak melawan. Nah, tapi kalau kita tidak diizinkan, langsung kita lawan, dia juga melawan, kadang pusing. Makanya ada seseorang setelah berinteraksi dengan gaib ataupun ada benturan dengan gaib, kadang dia merasa mual, bahkan bisa muntah, bisa pusing karena itu tadi dia tidak izin. Nah, caranya seperti itu, tekniknya ya. Mudah-mudahan pengetahuan-pengetahuan yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan oleh orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.